Super League 202 Mei tahun 2026 akhirnya dimulai dan ada satu cerita unik yang menyedot perhatian. Hanya ada satu pelatih lokal di antara deretan nama-nama asing yang memimpin klub-klub pelet musim ini. Dia adalah Henry Susilo, sosok yang kini menakodai Malut United. Namun, di balik statusnya yang sendirian membela marwah pelatih dalam negeri, terselip tantangan besar untuk membuktikan bahwa strategi anak bangsa tidak kalah tajam dari racikan pelatih luar. Malam ini, di Banten International Stadium, Henry akan menjalani ujian pertamanya melawan Dewa United. Mampukah dia membungkam keraguan publik? Mari kita kupas tuntas ceritanya. Henry Susilo soal jati satu-satunya pelatih lokal di Super League. Tantangan Henry Susilo menjadi satu-satunya pelatih lokal yang membesut kontestan Super League musim 202 Mei tahun 2026. Saat ini, Henry Susilo resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Malut United menggantikan Imran Nahumaruri. Nama Henry Susilo sebetulnya punya rekam jejak yang tidak bagus-bagus amat. Musim lalu, ia tidak memulai start yang mulus bersama Semen Padang di Liga 1 202 April tahun 2025 kini bernama Super League karena hanya meraih 3 kekalahan dan 1 kemenangan di 4 laga awal. Bahkan usai dipecat Semen Padang, Henry Susilo pun berlabuh ke Sriwijaya FC di Liga kedua. Nahas, pelatih kelahiran Bukit Tinggi itu pun gagal membawa Laskar Wong Kito bersaing dalam perebutan tiket ke Liga pertama. Meski menjadi satu-satunya pelatih lokal yang akan berkiprah di Super League 202 Mei tahun 2026, Henry Susilo mengaku hal itu bukanlah sebuah tekanan ataupun kebanggaan bagi dirinya, melainkan sebuah tantangan untuk membuktikan dirinya tak kalah dalam beradu taktik dengan deretan pelatih asing. Bagi saya itu bukan juga pressure tekanan, bukan juga suatu kebanggaan, tapi apa ya seperti challenge tantangan ya, bahwa pelatih lokal juga bisa bersaing, kata Henry saat konferensi pers jelang menghadapi Dewa United, Jumat 8/8 di Banten International Stadium, Serang. Sementara itu, Kapten Malut United Safrudin Tahar mengaku dirinya tak memiliki kendala apapun untuk bisa beradaptasi dengan gaya kepelatihan Henry Susilo. Menurutnya, sebagai pemain, dirinya akan mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh sang pelatih. Kalau menurut saya sih adaptasi dengan pelatih baru itu ndak ada treatment mendalam. Kita sebagai pemain apa yang disampaikan pelatih itu kita selalu ikuti, ujar Safrudin. Laga menghadapi Dewa United dalam Pekan 1B Ari Super League musim 202 Mei tahun 2026 di Banten International Stadium BIS Kabupaten Serang pada Sabtu 9/8 malam WIB akan menjadi ajang pembuktian bagi Henry Susilo sebagai pelatih anyar Malut United. Henry Susilo bukanlah nama baru di kancah sepak bola Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ia memulai karier kepelatihan dari level bawah sebelum akhirnya berkesempatan melatih klub-klub Liga Pertama. Rekam jejaknya terbilang berwarna dari membawa tim promosi bertahan di kasta tertinggi hingga merasakan pahitnya pemecatan di tengah musim. Musim lalu, perjalanannya cukup berliku bersama Semen Padang. Start awal musim berjalan buruk, hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga, dengan 3 kekalahan yang memicu desakan manajemen untuk melakukan pergantian pelatih. Tak lama menganggur, Henry direkrut Sriwijaya FC di Liga kedua. Sayangnya, kiprah di sana pun tak berujung manis. Sriwijaya gagal menembus perebutan tiket promosi ke Liga 1, membuat reputasinya kembali dipertanyakan. Ketika Malut United memutuskan berpisah dengan Imran Nahumaruri, manajemen memilih Henry Susilo sebagai nahkoda baru. Keputusan ini memunculkan pro dan kontra di kalangan supporter. Bagi sebagian pihak, penunjukan ini dianggap langkah realistis Malut United membutuhkan pelatih yang paham atmosfer sepak bola nasional dan punya kemampuan membangun chemistry tim dengan cepat. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah Henry mampu bersaing melawan barisan pelatih asing yang mendominasi Super League musim ini. Kepada media, Henry mengaku tak ingin terjebak dalam narasi pelatih lokal via pelatih asing. Bagi saya itu bukan pressure, bukan juga suatu kebanggaan, tapi challenge. Pelatih lokal juga bisa bersaing, tegasnya. Musim ini, Super League Bulu Liga 1 menjadi ajang yang sangat kompetitif, bukan hanya karena transfer pemain besar-besaran, tapi juga karena kualitas manajerial yang meningkat. Dari 18 klub peserta, 7
17 di antaranya dilatih oleh pelatih asing mulai dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Asia Timur. Fakta bahwa Hendry menjadi satu-satunya pelatih lokal otomatis menyorot semua mata ke arah Malut United. Setiap kemenangan, imbang, atau kekalahan akan selalu dikaitkan dengan kapasitas pelatih dalam negeri untuk bertahan di level tertinggi. Dengan kata lain, beban publik yang dipikul Hendry jauh lebih besar dibandingkan sekadar target internal klub. Jika menilik gaya melatihnya, Hendry dikenal mengedepankan organisasi pertahanan yang solid dan transisi cepat ke depan. Dalam beberapa musim terakhir, ia sering menggunakan formasi dasar 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan fokus membangun blok pertahanan medium dan mengandalkan kecepatan sayap. Namun, masalah yang kerap muncul adalah inkonsistensi tim dalam menjaga intensitas permainan selama 90 menit. Inilah PR besar yang harus ia benahi di Malut United, terutama menghadapi lawan-lawan yang punya kedalaman skuad dan stamina prima. Kapten Malut United, Safruddin Tahar, menegaskan bahwa adaptasi dengan Hendry berjalan mulus. Kalau menurut saya sih adaptasi dengan pelatih baru itu ndak ada treatment mendalam. Kita sebagai pemain apa yang disampaikan pelatih itu kita selalu ikuti, ujarnya. Pernyataan ini menandakan bahwa komunikasi pelatih pemain berada di jalur positif. Dalam tim yang baru memulai musim, faktor harmonisasi seperti ini sangat krusial. Laga di Banten International Stadium melawan Dewa United menjadi debut resmi Hendry di musim ini. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Dewa United dikenal sebagai klub yang agresif di bursa transfer dan punya materi pemain mumpuni di semua lini. Bagi Hendry, kemenangan di laga pembuka bukan hanya soal 3 poin, melainkan pesan moral bahwa pelatih lokal mampu mengimbangi, bahkan mengungguli racikan taktik pelatih asing. Status satu-satunya membuat setiap keputusan Hendry akan diperiksa dengan kaca pembesar. Publik akan bertanya, apakah formasi yang ia pilih tepat? Apakah pergantian pemainnya efektif? Bagaimana dia mengelola pemain bintang? Jika sukses, Hendry akan dipuji sebagai bukti kebangkitan pelatih lokal. Tapi jika gagal, narasi yang muncul bisa sangat merugikan reputasi pelatih dalam negeri secara keseluruhan. Kondisi Hendry Susilo hanyalah puncak gunung es dari problem lebih besar. Minimnya kesempatan bagi pelatih lokal di level tertinggi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, persepsi bahwa pelatih asing punya taktik dan manajemen tim lebih modern. Klub-klub mengincar nama internasional demi daya jual dan prestis. Minimnya program lisensi pelatih yang terintegrasi dengan standar FC atau UEFA untuk jangka panjang. Keberhasilan Hendry di Malut United musim ini bisa menjadi argumen kuat bahwa pelatih lokal layak diberi kesempatan lebih banyak. Dengan target realistis bertahan di papan tengah, Hendry harus pintar memaksimalkan potensi pemain lokal dan asing di skuadnya. Kunci keberhasilan akan terletak pada menjaga kekompakan tim di tengah jadwal padat, rotasi pemain yang efektif tanpa mengorbankan performa, adaptasi cepat terhadap gaya main lawan-lawan kuat seperti Persib, Persija, dan Bali United. Musim 202 Mei tahun 2026 akan menjadi babak penting dalam karier Hendry Susilo. Sebagai satu-satunya pelatih lokal, setiap langkahnya adalah representasi dari kemampuan pelatih dalam negeri di mata publik. Apakah ia akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, atau justru menguatkan dominasi pelatih asing? Jawabannya akan terungkap sepanjang musim, dimulai dari laga malam ini diserang.